kasih Tuhan Yesus. Sungguh benar perjalanan hidup ini membuat kami mengakui hanya Engkau yang bisa diandalkan. Satu-satunya yang bisa diandalkan. Terima kasih Bapa. Kami butuh tuntunan, arahan-Mu untuk terus melangkah maju. Terima kasih. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidup. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Berbicara bagi kami Tuhan. Berikan kepada kami apa yang dunia tidak bisa berikan. Kami mau menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat bertemu kembali. Jauh dekat semua kita lewat teknologi media ini. Saudara, harapan itu termostat buat iman. Hari ini setelah sekian bulan kita lalui, semua seperti belum pasti. Tapi saya mau kasih pengharapan buat saudara, ada yang pasti. Ada yang bisa kita pegang teguh. Sebab itu saya kasih judul, tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia. Apapun yang terjadi, jangan keluar dari Dia. Jangan tinggalkan Dia. Dalam dunia kerja, dalam masalah kebutuhan sehari-hari, ada yang sudah tidak bekerja lagi, ya, ada yang masih bekerja. Lalu kita suka bertanya, beberapa orang bertanya seperti, seandainya saya dapat promosi, atau kita berpikir bahwa promosi hanya terjadi buat mereka yang berkarisma, yang berpendidikan tinggi, atau kita berpikir bahwa para manajer mempromosikan orang-orang yang terkoneksi dengan dia. Lain tentang hidup saudara. Mazmur 75 ayat 7 dan 8. Kita baca. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Demikian firman Tuhan. Saudara lihat, promosi berasal dari Tuhan. Ini bukan sewenang-wenang gitu. Bukan, Tuhan tidak seperti itu. Ini juga bukan sembarangan. Tidak seperti angin yang berhembus dari timur ke barat. Tapi firman tadi bilang, Tuhan yang meninggikan. Tapi, kamu harus tahu satu hal. Bahwa Tuhan tidak menentukan apakah kamu dipromosikan atau tidak. Saya ulang, kamu mesti tahu satu hal, bahwa Tuhan tidak menentukan apakah kamu harus dipromosikan atau tidak. Yang menentukan adalah sikap kamu sebagai orang percaya. Nah, Alkitab membukakan, memberitahu, mengajar kita bahwa Tuhan menciptakan kita untuk berhasil. Ya, setiap kita diciptakan untuk berhasil. Tapi Tuhan tidak dengan kedaulatannya membuat beberapa orang jadi pimpinan, yang lain jadi pengikut. Bukan begitu. Yang menentukan adalah satu kata tadi yang saya sebut di depan, namanya sikap. Di bidang apapun kamu berada, kamu bisa berhasil, itu sikap yang menentukan. Nah, Tuhan ciptakan
berhasil. Tapi waktu saudara sampai ke sana, bagian saudara adalah sikap. Ada satu ayat, Ulangan 28 ayat 13. Ini yang Tuhan siapkan buat saudara. Saya bacakan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Wow. Ayat ini sering saya bacakan dalam pernikahan. Setiap kali saya menikahkan satu pasangan, dalam doa tutup saya selalu memakai ayat ini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Gitu. Nah, tapi di sini saudara mesti lihat, ini semua bisa terjadi waktu saudara sejalan dengan Dia. Nah, karena Roh Kristus tinggal di dalam kita, semua kita punya potensi untuk menjadi besar. Tapi potensi saja tidak cukup. Kuburan penuh dengan orang-orang yang tidak pernah mencapai potensi yang penuh. Di kuburan ada banyak karya-karya yang belum selesai terkubur. Ada banyak lagu-lagu yang belum dipromosikan terkubur. Ada banyak semua hal-hal, mimpi-mimpi yang tidak terpenuhi terkubur. Itu semua potensi. Gitu. Ya. Jadi hari ini lewat firman Tuhan, mari kita temukan satu mata rantai yang hilang. 1 Korintus 10 ayat yang ke-10 dan ke-11 saya bacakan. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. 1 Korintus 10 ini cerita tentang Israel. Ini kisah tentang satu bangsa yang Tuhan bawa mereka ke satu tempat yang menjadi impian semua orang. Mereka dari budak dibebaskan, Tuhan bawa ke satu tempat. Alkitab menulis gini, penuh dengan susu dan madu. Wow, lihat, hebat banget. Tapi apa yang terjadi? Di tengah perjalanan mereka bersungut-sungut. Kalau saudara baca 1 Korintus 10 tadi, tidak ada satupun yang selamat kecuali Joshua dan Kaleb. Mereka sudah terima janji Tuhan, tapi mereka dalam perjalanan mereka goyang, mereka bersungut-sungut. Itu apa saudara? Itu yang saya bilang dengan sikap. Gitu. Nah, ada satu kalimat atau kata atau satu statement yang indah sekali, hanya satu dalam Alkitab ditulis dalam kitab Daniel. Ya. Daniel 6 ayat 4. Saya bacakan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Perhatikan baik-baik saat ini. Frasa roh yang unggul itu hanya muncul dalam kitab Daniel. Tapi konsep roh yang unggul bisa ditemukan di seluruh Alkitab. Gitu ya. Nah, kata roh yang unggul yang kita bicarakan ini berbeda dengan manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, itu. Nah, roh yang unggul tidak termasuk di situ. Tapi roh yang unggul sedang berbicara tentang sikap. Gitu. Itu luar biasa banget. Nah, Yesus pakai ini, ya, dia melihat ini penting, bagaimana setiap kita perlu punya roh yang unggul.
Tapi praktikalnya begini. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lihat. Jadi, siapakah yang membuat kita dipecat atau dipromosi? Saudara, dari ayat tadi, saudara bisa renungkan. Setia dalam perkara kecil. Orang nggak lihat. Dan kita bikin bukan supaya dilihat orang. Tapi waktu di dunia kerja, di dunia pelayanan, di mana saja, waktu saudara buat sesuatu dengan satu pengertian, saya buat seperti untuk Tuhan, itu yang dibilang sikap. Bukan untuk dapat pujian, bukan untuk dilihat. Luar biasa. Nah, ada satu contoh, ini cuma cerita dari sekolah minggu. Seorang yang bernama Yusuf. Dia anak kesayangan, dia sangat baik, ya, sehingga dia menikmati banyak hak istimewa dalam keluarganya. Dan membuat semua kakak-kakaknya cemburu, ya. Lalu mereka bawa dia dan mereka menjual dia sehingga Yusuf menjadi budak di Mesir. Wow. Tahu saudara kalau ikut ceritanya, roh yang unggul ada pada Yusuf. 13 tahun dia di penjara, bukan karena kesalahannya. Kalau saudara baca Alkitab, Yusuf tidak mengeluh atau mencibir. Kenapa? Karena dia punya roh yang unggul. Dia melayani tuannya, dia melayani orang-orang yang di penjara seperti untuk Tuhan. Nomor 2, di bangsa yang terkuat di dunia. Lihat itu. Sedihnya, hari ini banyak orang Kristen hampir tidak mempercayai Tuhan untuk apapun. Waktu kita bersungut, apalagi situasi sekarang sangat menjadi alasan untuk kita bersungut. Nah, di sini saya mau kembali ke judul tadi. Bisa nggak kita tetap di dalam Dia? Satu kisah lagi, Daud. Ini tentang sikap. Hanya punya domba 2-3 ekor. Dia mengembalakannya. Nggak ada yang lihat. Orang tuanya nggak lihat. Dia ke hutan dengan domba yang 2-3 ekor. Alkitab mencatat bahwa ketika singa datang ingin memakan dombanya, Daud mengejarnya dan membunuhnya. Dia mempertaruhkan nyawa dia untuk hanya domba yang 2-3 ekor. Sementara nggak ada yang lihat. Dia nggak dapat apa-apa dengan membela domba itu. Tapi apa yang ada di dalam Daud, saudara? Nah, hari ini kita menyimpulkannya, ya. Tapi dulu kita kenal Daud karena ada Alkitab. Siapa yang kenal dia? Anak gembala miskin di Bethlehem. Orang yang tidak memenuhi syarat dalam banyak hal. Itu Daud. Orang yang tertolak di rumahnya. Itu Daud. Dari kejadian ini kita dapat satu prinsip. Bagi Daud, tanggung jawab lebih penting dari promosi. Itu yang saya bilang sikap. Luar biasa. Nah, kalau kita renungkan perkataan Yesus tadi dalam Lukas 16 tadi, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan setia dalam perkara besar. Nah, ini yang Tuhan lihat. Ini semua menjadi alasan untuk kamu dipromosi. Bahkan dalam masa sulit yang bagi orang lain, mungkin mereka nggak bisa dapat job atau kerjaan. Itu berbeda buat kamu yang setia dengan perkara kecil. Seandainya kamu ada di satu perusahaan, karena ini sikap kamu, katakan perusahaan itu bangkrut karena situasi seperti ini. Mungkin kamu orang yang paling terakhir diberhentikan, karena sikap kamu yang hebat itu.
Kalau kita lihat siapa tadi, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka juga budak. Mereka hidup di bangsa yang paling keras dan fasik, datang sebagai tawanan. Tapi karena dia memiliki roh yang unggul, saudaraku. Wow, saya mau bilang. 3 kali, 4 kali pergantian raja, Daniel tidak boleh diberhentikan. Bagaimana orang yang tawanan, yang beda budaya, yang ditempa dengan keras banget gitu. Bagaimana mereka bisa muncul melebihi semua orang yang ada di situ. Gitu. Ini yang dibilang sikap. Saya mau saudara tangkap pesan ini dalam situasi sulit seperti ini. Tetap punya sikap seperti itu. Tadi saya sudah katakan di awal, pengharapan itu penting banget. Itu termostatnya buat iman. Sehingga kamu melihat yang orang lain tidak lihat. Wow. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Ya, telah, ya, bukan akan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, nah ini Paulus kata, karena itu, artinya dia bilang, ini penting. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini perlu. Jangan pindah dalam situasi apapun. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara, tetap di dalam Dia artinya kamu ada sejajar dengan firman-Nya, kamu sejajar dengan Tuhan dan rencananya, kamu punya sudut pandang Tuhan karena kamu di dalam Dia. Itu artinya, ya. Tetap di dalam Dia artinya kita tidak berdiri di jalan orang fasik. Itu tetap di dalam Dia. Beberapa minggu yang lalu saya menyatakan gini, iman adalah bukti dari apa yang kamu tidak lihat. Betul. Tapi kalau saudara renungkan Kolose 2, Tuhan sedang bilang ini, kalau kamu tetap di dalam saya akan bawa kamu bisa melihat, ya, kamu bisa melihatnya, ya. Jika kamu posisimu di dalam saya, kamu bisa lihat semua yang lain yang akan datang. Kalau tadi iman adalah bukti dari apa yang tidak dilihat, tapi gini, iman juga bisa datang dari apa yang kamu lihat. Apa alasannya? Alasannya tetap di dalam Dia. Nah, di dalam Tuhan artinya nih, kamu ada di dimensinya Tuhan. Wow. Lihat itu. Nah, kalau iman adalah bukti dari apa yang tidak kita lihat. Itu dalam konteks jasmani. Kita tidak lihat dengan mata jasmani. Iman memberi mata buat hati kita. Ya. Tapi, kalau dengan Kolose 2 tadi, iman juga bisa terjadi dengan melihat. Yaitu waktu kamu tetap di dalam Dia. Wow. Teruskan perjalananmu. Situasi bisa seperti ini, bisa tidak menentukan, tapi kalau kamu tetap di dalam Dia, kamu punya sudut pandang Tuhan. Moving forward, terus berjalan, maju terus dalam kesatuan dengan Kristus Yesus. Saya nggak mau tutup, saya mau kalau kalian nanti dengar nyanyian ini seperti satu statement buat kita semuanya. Hari ini saya mau kasih tahu, virus itu nggak kelihatan dan risikonya menakutkan. Tapi saya mau bilang, Roh Kudus juga nggak kelihatan, tapi risikonya menakjubkan. Itu bedanya. Apa yang saya mau kasih tahu buat saudara? Yesus jawaban dalam hidup kita. Saya belum selesai, saya mau kalian dengar nyanyian ini, renungkan per kalimatnya, ikuti, kalau saudara bisa ikuti,
Seenggaknya saudara ikut mendeklarasi setiap kata ini sebelum saya lanjutkan. Silakan. Jesus is the way. Wow. Jesus is the answer. Jesus is the way. Firman Tuhan berkata, dari yang tiada dijadikannya ada. Pegang ini baik-baik. Kamu ada di mana? Apa situasi kondisimu? Kamu tidak ketemu jawaban di segala yang sudah kamu coba. Dari sains, teknologi, apa aja. Kamu dalam duka yang paling ada di bawah nol. Paling depresi. Selagi kamu masih ada nafas, masih ada harapan buat kamu. Dimanapun, kalau kamu hari ini sedang dengar, bukan kebetulan. Ini seperti waktu Tuhan, seperti Tuhan bertamu dalam hidupmu. Dan dia mau bawa kamu untuk lihat ada satu harapan buat kamu. Harapan itu termostatnya untuk kamu punya iman. Dari iman, kamu meraih semuanya. Taruh tanganmu di dadamu. Saya berdoa buat kamu. Tuhan Yesus, terima kasih. Perkataanmu sampai kepada siapa saja yang mendengar hari ini. Hamba terbatas, Engkau tidak terbatas Tuhan. Perkataanmu mungkin sampai di sini, tapi perkataanmu lebih dalam dari ini. Masuk menembusi hati mereka. Dan hari ini aku nyatakan pemulihan datang untuk mereka. Kesembuhan datang untuk mereka. Tuhan, di tengah semua yang sangat sulit, Engkau menjadi. Terima dia saudara. Kalau kamu belum pernah menerima dia sebagai Tuhan, ini waktu yang tepat buat kamu. Terima dia. Biarkan dia tinggal di dalam kamu. Dan itu akan menjadi titik balik bagi semua kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali dalam hidupmu, pekerjaanmu, tanggung jawabmu, komitmenmu dengan Tuhan. Bahagialah kamu. Ketahui bahwa Tuhan itu baik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kasih, anugerah, limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawali setiap langkahmu, keluar masukmu, mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Jesus is the answer. Amen.